يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah. Al-Manzumah, kumpulan bait syair Al-Mimiyah yang diakhiri oleh huruf mim, fil Wasaya, terkait dengan wasiat-wasiat wal adab, dan juga adab-adab al-ilmiyah yang ilmiyah, karya Fadilatul Syekh Al-Imam Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahmatullah ta'ala alaih. Sekaligus kita membaca syarah penjelasan dari kitab ini, yaitu syarah yang diberikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma. Dan di malam ini kita melanjutkan membaca pembahasan yang ada di halaman ke-51 dari buku cetakan Dar Ibnul Jauzi. Di halaman ke-51, Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahmatullah ta'ala alaih, di bait syair ke-36, beliau menyebutkan terkait dengan orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk mempelajari ilmu agama dalam rangka mereka mengharapkan pahala di sisi Allah, maka mereka dianggap sebagai mujahid fi sabilillah. Mereka adalah mujahid fi sabilillah, seorang yang berjihad di jalan Allah. Dan Syekh mengatakan ayyu kami, dan betul-betul seperti mereka seakan-akan memakai baju besi, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kita telah membaca terkait dengan makna tilab, makna mujahid, demikian pula makna kharij. Dan Syekh menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa saja yang keluar dari rumahnya, kharaja yakni kharaja min baitihi, siapa saja yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, untuk mempelajari ilmu agama, dia keluar dari rumahnya sengaja, memang bukan karena kebetulan, bukan karena sekalian, tetapi memang sengaja keluar fi talabil ilmi, untuk belajar ilmu agama. Dia kerahkan dirinya, kekuatannya, fahuwa fi sabilillah, maka saat dia keluar itu dia dihitung sebagai seorang mujahid fi sabilillah hatta yarji', sampai dia kembali ke tempat di mana dia tinggal. Dia dihitung sebagai mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, sampai dia kembali ke tempat dia di mana dia tinggal. Demikian pula Syekh menukilkan hadis Abu Hurairah di dalam Sunan Ibnu Majah
bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda. Kata Nabi, man jaa fi masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Wa man jaa li ghairi dhalik fa huwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairihi. Ay anna al-fa'idah wal khaira baina yadayhi wa harama nafsahu minhu. Kata Syekh di sini menukilkan sabda Nabi SAW, riwayat Imam Ibnu Majah. Nabi bersabda, kata Nabi, man jaa fi masjidi, siapa saja yang datang ke masjidku, siapa saja yang datang ke masjidku, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamu, tidaklah dia datang kecuali dia niatkan untuk kebaikan, yata'allamu, dia bisa belajar di masjid tersebut, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan ilmu. Ini disebutkan di sini orang yang belajar atau mengajar, sengaja datang ke masjidku, kata Nabi. Fahuwa bimanzilatil mujahid, maka mereka digolongkan sebagai orang yang menduduki kedudukan seorang mujahid, orang yang berjihad, berperang di medan perang. Fi sabilillah, semua itu dia lakukan di jalan Allah. Wa man jaa li ghairi dzalik, tapi siapa yang datang ke masjidku bukan untuk kebaikan, apakah mengajar atau belajar, fahuwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairihi, maka itu ya diposisikan seperti seorang yang cuma melihat barang-barang milik orang lain, dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini pembahasan kita di pertemuan yang telah berlalu sampai di sini. Kemudian Syekh mengatakan, qala Ibnul Qayyim rahmatullah taala alaih, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, ini beliau menukilkan ucapan Imam Ibnul Qayyim. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, innama ju'ila talabul ilmi min sabilillah li'anna bihi qiwam al-islam, kama anna qiwamahu bil jihad fa qiwamud din bil ilmi wal jihad, walihada kana al jihadu naw'ain. Kata Imam Ibnul Qayyim rahmatullah taala alaih, ini ucapan Imam Ibnul Qayyim, ya, kata beliau, innama ju'ila talabul ilmi min sabilillah, sesungguhnya kata beliau, menuntut ilmu itu dijadikan atau diperumpamakan oleh Nabi seperti seorang yang berjihad di jalan Allah. Itu kenapa? Li'anna bihi qiwamal Islam, karena dengan mempelajari ilmu maka itu adalah bentuk untuk menegakkan syariat Islam. Kita nggak akan bisa menegakkan syariat Islam kecuali dengan belajar ilmu agama. Jadi syariat Islam itu bukan hanya tegak dengan berdakwah, tetapi dakwah harus dimulai dengan mempelajari ilmu. Nah, ini intisari berdakwah, mempelajari ilmu. Kama anna qiwamahu bil jihad, sebagaimana kata Syekh, akan tegaknya Islam dengan jihad. Islam akan tegak dengan jihad. Bahkan Nabi SAW mengatakan dzurwatu sanami, ya, bahwasanya jihad itu adalah puncaknya agama Islam, puncaknya agama Islam. Maka Islam ini akan tegak dengan orang-orang yang belajar ilmu agama. Demikian pula Islam ini akan tegak dengan adanya orang-orang yang berjihad. Faqiwamud din bil ilmi wal jihad, maka tegaknya agama Islam ini dengan ilmu dan jihad. Tegaknya Islam dengan ilmu dan jihad. Makanya kaum muslimin dituntut dan diwajibkan untuk belajar ilmu. Bukan hanya ketika ada kesempatan baru mendatangi majelis ilmu, tetapi memang dia berupaya untuk meluangkan waktu mempelajari ilmu. Karena itulah salah satu bentuk menegakkan agama. Kalau berbicara jihad, kita tidak akan mungkin berjihad, ya, kecil kemungkinan.
ada ajakan jihad seperti apa yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak mengetahui apa yang terjadi ke depannya, tetapi untuk mencapai predikat seperti apa yang dicapai oleh para syuhada, orang-orang yang di zaman Nabi yang mereka mati syahid, itu sesuatu yang mustahil akan terulang di zaman sekarang, walaupun mungkin saja. Tetapi ma'asyiral ikhwah, untuk mendapatkan predikat jihad, Imam Ibnul Qayyim rahmatullah ta'ala alaih mengatakan faqiwamuddin bil ilmi wal jihad. Maka tegaknya ilmu itu dengan tegaknya agama itu dengan mempelajari ilmu dan juga jihad. Walihada kana al jihadu naw'ain. Oleh karena itu jihad itu ada dua jenis kata Syekh. Jihad ada dua jenis. Yang pertama kata beliau jihadun bil yadi was sinan. Berjihad dengan tangan dan berjihad dengan senjata. Berjihad dengan tangan, berjihad dengan senjata. Wa hadza al-musyariku fihi katsir. Nah ini apa namanya? Yang melakukan hal yang seperti ini al-musyarik. Al-musyarik artinya orang yang melakukan ini, berserikat tentang ini sangat banyak. Jihad dengan tangan, jihad dengan senjata, jihad di medan perang, itu sangat banyak sekali. Mujahid-mujahid fisabilillah. Ya, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, membela Islam, menegakkan syariat Allah, bersabar di atas gangguan orang-orang kafir, maka mereka ini dihitung berjihad. Nah, ini sangat banyak sekali. Wadhani, jihad yang kedua yaitu al-jihadu bil hujjah wal bayan. Jihad dengan menegakkan dalil dan menjelaskan kebenaran. Ini namanya al-jihad bil hujjah wal bayan. Jihad dengan hujjah. Hujjah itu ya mengedepankan dalil, wal bayan, menjelaskan sesuatu kebenaran. Yang hak dikatakan hak, yang benar dikatakan benar, yang batil dikatakan batil, yang keliru dikatakan keliru. Nah ini ya sesuatu yang tidak semua orang mampu untuk itu. Kalau diajak berperang banyak orang bisa. Kalau diajak mengerahkan kekuatan banyak orang bisa. Kekuatan fisik, kecerdasan dan kepandaian dalam meraungi peperangan misalnya, itu banyak yang bisa. Tapi jihad hujjah dan bayan ini harus dengan ilmu. Bagaimana kita mematahkan hujjah orang-orang kafir yang mengajak kaum muslimin untuk mengikut agama mereka, atau menyamarkan sesuatu tentang kebatilan agama mereka, menganggap agama mereka dan agama Islam sama. Bagaimana caranya? Maka tentunya dengan mempelajari ilmu. Maka ma'asyiral muslimin a'azakumullah, ya, melawan orang-orang munafik, orang-orang zindik, ini dengan mempelajari ilmu agama. Wa hadza jihadul khassah min atba'ir rusul. Adapun jihad dengan hujjah dan bayan, maka ini adalah sesuatu yang khusus hanya untuk para pengikut Rasul. Penentang Rasul tidak bisa ini. Penentang Rasul tidak akan mampu untuk berjihad dengan hujjah dan bayan. Karena ilmu akan didapati dengan mereka mengikuti Rasul. Seperti kelompok aqlaniyun, ya, kelompok-kelompok Quraniyun, ya, kelompok-kelompok rasionalisme yang mereka hanya beramal dengan apa yang cocok dengan akal mereka saja. Maka mereka ini adalah orang-orang yang Allah SWT tidak berikan hidayah mengikuti petunjuk Rasul. Kadang ada hujjah, ada penjelasan dari Nabi SAW, tapi Allah tidak takdirkan mereka untuk mengikuti. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi jihad hujjah itu hanya didapatkan oleh orang yang mengikuti Rasul. Bahwa jihadul a'immah, inilah jihad para imam, jihadnya para ulama, jihadnya para imam-imam a'immatus salaf, imam-imam terdahulu. Wa huwa afdalul jihadain, dan inilah seafdal jihad dari dua jihad yang ada. Jihad dengan kekuatan fisik, tangan dan senjata, jihad dengan hujjah, dengan ilmu dan penjelasan terhadap kebenaran. Yang paling afdal adalah jihad al-hujjah wal bayan.
Ini yang paling penting. Kalau mungkin berperang jemaah, berperang banyak yang bisa. Tapi istiqamah belajar agama sampai bisa berdakwah dan membantah syubhat orang-orang musyrikin, ini tidak semua orang mampu untuk melatih kesabaran pada jiwanya. Karena ada orang yang mampu untuk masuk di pondok pesantren hanya beberapa waktu saja, dan dia tidak bisa untuk menahankan susahnya, beratnya mempelajari ilmu. Tapi setidaknya seorang itu harus mencoba mempelajari ilmu agama. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahmatullah taala alaihi beliau mengatakan, "Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tarjarra'a ka'sal jahli tula hayatihi." Siapa yang tidak pernah merasakan sakitnya, man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan, siapa yang tidak pernah merasakan sakitnya belajar ilmu agama, susahnya belajar ilmu agama walaupun sesaat, tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi, maka dia akan meneguk gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Kata beliau, li'azami manfa'atih, karena berjihad dengan ilmu itu akan lebih besar manfaatnya. Masih ingat kisah yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak di syarah kitab ini? Ketika ilmu itu dimiliki oleh seseorang, maka orang yang kuat fisiknya sekalipun mereka akan tunduk. Kisah orang-orang yang pernah di sebuah tempat mereka membuat daulah sendiri, negara sendiri di perbukitan, sehingga Syekh Utsaimin rahimahullah mengirimkan surat pada mereka, dengan surat untuk membuka pola pikir mereka dengan ilmu, dengan hujjah dan bayan. Maka mereka turun dan mengakui apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu kekeliruan. Ini ilmu ini. Bahkan dia bisa mengalahkan orang-orang yang kuat. Wa syiddatu mu'natih. Demikian pula orang yang berjihad dengan hujjah dan bayan, maka itu lebih berat pengorbanannya. Syiddatu mu'natih. Orang berjihad dengan dengan jiwa, dengan tangan dan dengan tombak, dengan senjata, itu pengorbanan juga, tapi pengorbanannya ringan. Hanya biaya, itu pun tidak seberapa dibandingkan orang yang berjihad dengan hujjah dan bayan. Mempelajari ilmu agama itu semuanya dikorbankan. Korbankan harta, jiwa, korbankan kenikmatan berkumpul dengan keluarga, korbankan betapa nikmatnya berkumpul dengan teman-teman, merasakan kebebasan di dunia, dan hal-hal yang lain. Itu semua dikorbankan. Tinggalkan orang tua, tinggalkan saudara-saudara, tinggalkan teman-teman duduk, dan banyak lagi yang dikorbankan. Wa kathrati a'da'ihi, dan lebih banyak musuh-musuhnya. Kalau orang menyuarakan Islam, maka akan banyak musuh-musuhnya, baik musuh yang nampak ataupun musuh yang tidak nampak. Karena musuh Allah itu ada dua. Ada yang zahir, yakni al-musyrikin, kaum musyrikin dan munafiqin wa zindiqin, orang-orang munafik. Adapun musuh-musuh Allah yang tidak kelihatan, yakni tukang-tukang sihir, syaitan, jin-jin kafir. Ini semua tidak tinggal diam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin a'azakumullah, seorang yang mempelajari ilmu agama, agak sedikit demi sedikit iblis laknatullah alaih akan menyelipkan rasa jenuh terhadap jiwa-jiwa manusia, bosan untuk mempelajari agama. Sehingga ketika iblis itu berhasil membuat manusia bosan untuk mempelajari agama, maka manusia akan jauh dari agama Allah, tidak mengenal apa itu halal, apa itu haram. Itu semua sebab iblis laknatullah alaih membuat manusia itu malas belajar ilmu agama. Maka yang paling pertama dihancurkan oleh iblis itu dari para hamba ini, mereka akan dibuat merasa sudah memiliki ilmu dan tidak butuh terhadap tambahan ilmu agama. Kan banyak orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka telah banyak mengenal ilmu agama. Nah, kalau diajak pergi pengajian pasti mengatakan, apa yang dikatakan ustadzmu saya sudah ilmui. Nah, ini tidak sedikit orang yang seperti ini. Itu adalah syubhat iblis laknatullah alaih. Oleh karena itu dalam kitab Talbis Iblis, tipu daya iblis, ini dimasukkan dari tipu daya iblis itu yang seperti ini, membuat manusia malas mempelajari ilmu agama.
Dan musuhnya banyak. Syaitan tidak tinggal diam. Ketika seorang belajar agama itu, syaitan tidak tinggal diam. Pasti dia berupaya untuk menjadikan seorang hamba itu menjadi orang yang malas untuk melakukan ibadah, untuk melakukan ketaatan dan selainnya. Intaha. Nah ini ma'asyiral muslimin azzakumullah. Maka berjihad itu wajib hukumnya. Allah perintahkan dalam Quran, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah kalian bi amwalikum wa anfusikum. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jihadlah kalian dengan harta kalian, jihadlah kalian dengan jiwa-jiwa kalian, raga-raga kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Ini ma'asyiral ikhwah. Kalau mungkin kita tidak bisa untuk berjihad mempelajari ilmu, maka kita juga berjihad dengan amwalikum, jihad dengan harta kalian. Berikan kemudahan kepada orang-orang yang ingin belajar. Buka fasilitas untuk mereka. Mudahkan sarana dan prasarana orang-orang yang ingin belajar ilmu agama. Kalau memang kita tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari agama dengan cara yang lebih banyak. Kemudian kata Syekh, wa qaulun nazim mujahidun fi sabilillah ayyu kami qauluhu ayyu jaa fi mughni al-labib. Ayyu itu sudah datang di dalam kitab Mughni al-Labib. Nah, ini kitab ini adalah kitab yang menjelaskan terkait dengan makna-makna dari kata-kata bahasa Arab. Ibnu Hisham, karya Imam Ibnu Hisham. Anna man isti'malat ay, yaitu di antara makna penggunaan ayyu musyaddadah dengan ditasydid, antakuna dallatan ala makna al-kamal. Maknanya yaitu menunjukkan tentang makna kesempurnaan. Ayyu kami, maksudnya betul-betul sempurna. Ya. Fataqa'u sifatan lin nakirah, maka dia terletak sebagai sifat untuk sesuatu yang nakirah. Nahwu contohnya Zaidun rajulun ayyu rajulin. Zaid itu laki-laki, ayyu rajulin adalah seorang laki-laki yang sempurna. Ay kamilun fi sifatir rijal, yaitu betul-betul sempurna dalam sifat kelaki-lakian. Wa qauluhu huna, dan ucapan beliau di sini mujahidun fi sabilillahi ayyu kami, ja'at sifatan lin nakirah mujahid. Maka dia datang sifat untuk sesuatu nakirah, yaitu mujahid. Wa hiya tu'ti ma'nal kamal. Nah ini menunjukkan makna kesempurnaan. Maksudnya apa? Orang yang keluar dari rumahnya betul-betul mengharapkan pahala Allah untuk belajar agama, maka dia dianggap sebagai mujahid dengan seorang mujahid yang betul-betul sempurna. Ya, betul-betul sempurna. Wa ma'na kami min akma nafsahu ay sitruha bid-dir'. Adapun kami itu artinya min akma nafsahu, yaitu orang yang menutupi dirinya dengan baju besi. Dengan baju besi. Kalau mujahid, orang yang berjihad betul-betul berjihad dengan sesempurna jihad, maka dia akan pakai baju besi. Baru sempurna jihadnya. Orang mau perang betul-betul perang, ya maka dia harus memakai pakaian yang lengkap untuk melindungi dirinya. Orang yang belajar menuntut ilmu dengan betul-betul menuntut ilmu, dia harus menyiapkan sarana-sarana yang memudahkan dia untuk menuntut ilmu. Kalau memang dibutuhkan handphone, dia pakai handphone. Kalau dibutuhkan buku tulis, dia pakai buku tulis. Kalau dibutuhkan dia bawa meja belajar, dia bawa meja belajar. Nah, ini namanya penuntut ilmu yang serius. Maka orang-orang yang mereka keluar dari rumahnya meniatkan untuk pelajari ilmu agama, mereka diumpamakan sebagai mujahid, mujahid yang betul-betul serius dalam berjihad. Mereka pakai baju besi. Wal kami labisus silah, sementara kami itu adalah seorang yang membawa senjata. Wa aidan yutlaqul kami, nah itulah yang dikatakan sebagai kami, yang diartikan sebagai kalimat kami. Ala syuja'il miqnam al-jari, yaitu seorang laki-laki yang pemberani. Sawa'un kana alaihi silah aw lam yakun, apakah dia bawa senjata atau tidak. Apakah dia bawa senjata atau tidak. Wa ma'na mujahid fi sabilillah ayyu mujahid. Jadi dalam syariat makna mujahid di jalan Allah yaitu betul-betul orang yang berjihad. Bayanan li kamali jihadih. Itu semua adalah penjelasan kesempurnaan jihadnya. Hada jihadul khassah min atba'ir rusul. Nah ini jihadnya orang-orang yang istimewa dari pengikut para rasul. Karena enggak semua orang bisa seperti ini.
wa huwa jihadul ulama al-a'lam ar-rasikhin, yaitu jihadnya para ulama yang memiliki a'lam, keilmuan ar-rasikhin, keilmuan yang sangat dalam. Makanya orang kalau mau jadi ulama itu mustahil untuk dia ya bernikmat-nikmat dalam kehidupan dunia. Seorang yang ingin jadi ulama maka dia harus korbankan segalanya. Ya, para ulama itu mereka mengorbankan banyak hal. Ya, salah satunya dia mengorbankan waktunya untuk kesenangan dunia. Maka para ulama itu tidak lepas dari baca buku, tidak lepas dari mendengarkan ceramah para guru-gurunya, tidak lepas dari bermajlis ilmu kepada para masyayikhnya, ya, tidak lepas dari mengorbankan harta untuk kebutuhan menuntut ilmunya. Ya, itu dikorbankan oleh para ulama. Makanya di antara para ulama mengatakan man talabal hadits aflas, orang yang mempelajari ilmu hadis dia harus rela untuk bangkrut, ya, jual sana sini untuk membeli kebutuhan menuntut ilmunya. Imam Rabi'ah menjual atap rumahnya, sebagian ulama lain menjual dari kendaraannya, menjual dari sebagian harta yang Allah tidak berikan begitu banyak, tetapi mereka jual untuk itu semua. Abu Hurairah itu sangat mengkagetkan para sahabat yang lain. Cuma sekitar 3 tahun lebih sampai 4 tahun berjumpa dengan Nabi, bersahabat, tapi bisa memetik predikat yang sangat luar biasa. Ya, menghafal hadis terbanyak, penghafal hadis terbanyak dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Ya, bahkan 4 khulafaur rasyidin itu semua kalah hafalannya dengan Abu Hurairah. Sampai orang-orang bertanya, apa rahasianya engkau menghafal hadis Nabi begitu banyaknya? Kata para sahabat. Maka Abu Hurairah mengatakan, adapun para sahabat Nabi dari kalangan kaum muhajirin, mereka habiskan waktu mereka untuk belajar kepada Nabi dan mereka juga sibuk dengan dagangan mereka. Adapun orang Ansar, mereka habiskan waktu untuk belajar dengan Nabi dan juga mereka tersibukkan dengan pertanian mereka. Adapun saya sibuk bersama Nabi, sampai disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah ini bahkan makannya pun lupa. Ya, dia tidak peduli dengan kebutuhan makan pada perutnya. Dia lebih peduli dengan menambah ilmu, belajar kepada Nabi. Sampai dalam riwayat disebutkan pernah Abu Hurairah ini saking laparnya berhari-hari tidak makan, terguling, ya, menggelepar seperti ayam yang menggelepar di atas pasir, saking laparnya itu. Pernah juga disebutkan dalam riwayat untuk mendapatkan predikat penghafal hadis terbanyak mengalahkan sahabat yang lain, Abu Hurairah itu rela menahan lapar dan untuk mengganjal perutnya sehingga tidak terasa lapar, dia ikatkan batu, diikat batu perutnya. Pasang batu diikat supaya kayak terisi perutnya sehingga dia merasakan kenyang. Nah, ini buah yang manis dari pengorbanan. Dan kita boleh bertanya kepada para ulama, apa pengorbanan mereka untuk apa yang mereka miliki pada hari ini? Tentunya sangat besar sekali jamaah. Ya. Ketika mereka mempelajari ilmu agama, ujiannya besar. Nanti ketika mereka berdakwah, ujiannya lebih besar. Orang yang berdakwah, maka ujian yang menimpanya bertubi-tubi dibandingkan ujian yang menimpanya kalau belajar. Kalau orang sudah KO saat masa belajar, bagaimana saat dia berdakwah? Bagaimana saat dia menyuarakan agama Allah? Bagaimana kalau dia mendapatkan mad'u, orang-orang dari kalangan penentang agama Islam, seperti apa yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihi salam? Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Ya, sesuatu yang sangat menyedihkan. Kemudian di bait syair ke-37 kata Syekh, wa inna ajnihatal amlaki tabsutuha li talibihi ridan minhum bisun'ihim. Sesungguhnya ajnihah, sayap-sayap al-amlak, para malaikat, tabsutuha, akan dihamparkannya. Sesungguhnya sayap-sayap para malaikat akan dihamparkannya. Berarti malaikat punya sayap, tapi itu adalah ilmun ghaibi, ilmu ghaib. Kita hanya diberitakan bahwa malaikat punya sayap, maka kita imani, kita tidak menolak, karena di antara makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah yaitu tasdiquhu fima akhbar, kita benarkan apa yang diberitakan oleh Nabi. Nah, sebutkan dalam hadis ketika Jibril alaihi salam pernah menampakkan wujud aslinya kepada Nabi, dan Nabi menghitung sayap Jibril 600 sayap, yaitu memenuhi ufuk. Ufuk itu pandangan kita ke depan, penuh dengan sayap Jibril alaihi salam. Dan para malaikat, kata beliau di sini, Syekh Abdurrahman atau Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, kata beliau para malaikat itu menghamparkan sayap-sayapnya. Artinya apa? La tad'u ajnihataha,
meletakkan sayapnya untuk apa? Li talibihi, untuk mengitari para penuntut ilmu, ridan minhum bisun'ihim, karena mereka ridha terhadap apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu. Apa artinya ini? Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, yushiru hadzal bait ila ma jaa fi hadits Abi Darda radhiyallahu anhu. Hadis ini mengisyaratkan terkait dengan apa yang datang dalam hadis Abu Darda, ya, terkait dengan hadis Abu Darda, sahabat Nabi. Wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abu Darda Nabi mengatakan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi bima yasna'. Kata Nabi, sesungguhnya para malaikat la tad'u ajnihataha, meletakkan sayapnya, ridan li talibil ilmi, itu karena ridha kepada penuntut ilmu, bima yasna', terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi orang belajar ilmu agama yang betul-betul keluar dari rumah, betul-betul untuk mencari ilmu, mengangkat kebodohan pada jiwanya, maka mereka akan dihitari oleh para malaikat, dan para malaikat sampai rela untuk meletakkan sayapnya demi menaungi orang-orang yang mereka mempelajari ilmu agama. Wa ma'na tasna' wa ma'na tad'u ajnihataha, makna meletakkan sayap yakni tabsutuha, para malaikat akan menghamparkan sayapnya. Kama qala an-Nadhim, sebagaimana Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami mengatakan, li talibil ilmi ridan minhum bisun'ihim, yaitu semua itu dilakukan kepada dalam rangka untuk memuliakan penuntut ilmu karena ridha terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Wa talibul ilmi idza arafa hadhihi al-fadilah al-'azimah allati khassahu Allah jalla wa 'ala biha, wa hiya anna al-malaikata tad'u ajnihataha lahu ridan bima yasna' wa annaha tahuffuhu tullabul ilmi bi ajnihataha wa annaha tahuffu tullabal ilmi bi ajnihatiha kama jaa fi sahih. Maka kata beliau, penuntut ilmu idza arafa hadhihi al-fadilatil 'azimah, idza arafa hadhihi al-fadilatil 'azimah, para penuntut ilmu, kata Syekh, andai kata mereka tahu keutamaan mempelajari ilmu dan keagungan ilmu yang Allah khususkan, bahwasanya malaikat akan meletakkan sayap karena ridha untuk mereka terhadap apa yang mereka lakukan, wa annaha tahuffu tullabal ilm, dan para malaikat akan mengitari penuntut ilmu bi ajnihataha, dengan meletakkan sayap-sayapnya sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah. Sering kita dengar ini. Kata Nabi, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok kaum fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah Allah, ya, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka saling belajar ilmu agama, tidaklah mereka lakukan itu illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun pada mereka ketenangan, ketenangan jiwa, ketenangan hidup, ketenangan menghadapi masalah, ketenangan menghadapi ujian cobaan yang ada di muka bumi. Wa ghashiyathumur rahmah, selain lebih tenang, maka para penuntut ilmu itu akan diliputi dengan rahmat Allah. Artinya apa? Semua urusannya Allah mudahkan, pekerjaannya Allah mudahkan, pengurusan rumah tangganya Allah mudahkan, pendidikan anak-anaknya Allah mudahkan, untuk menjalani pekerjaan sehariannya Allah mudahkan. Itu namanya diliputi dengan rahmat. Ibadahnya Allah mudahkan, semuanya Allah mudahkan. Nah, ini ciri-ciri orang diliputi dengan rahmat. Solusi, hidupnya penuh solusi. Beda orang yang mereka jauh dari ilmu, mumet, ya, mampet. Ketika ada masalah tidak tahu seperti apa mengatasinya. Ketika ada problematika rumah tangga tidak faham cara, ya, mencari ketenangan dalam masalah tersebut. Makanya orang yang tidak belajar ilmu agama itu, ya, ketika ada masalah susah untuk keluar dari masalah. Yang ketiga, kata Nabi, wahafathumul malaikah, para malaikat akan mengitari mereka, akan mengelilingi mereka, mengitari mereka, ya, berada di sekitaran mereka. Coba bayangkan jemaah, makhluk yang Allah sebutkan tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka para malaikat itu tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Ya, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan. Ya, bayangkan makhluk yang semulia ini
yang Allah tidak berikan syahwat kepada mereka. Allah hanya berikan akal tapi tidak diberikan syahwat. Maka para malaikat ini, makhluk yang mulia ini, semuanya datang mengitari, bahkan mereka meletakkan sayapnya hanya untuk karena ridha terhadap perbuatan para penuntut ilmu. Ya, kalau kita lihat di hadis-hadis yang lain, hatal hitan, sampai ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampun untuk orang yang belajar agama. Hatta namlati fi juhriha, kata Nabi, sampai semut yang ada di lubangnya memohonkan ampun juga untuk penuntut ilmu. Ini keutamaan luar biasa. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Nabi menyebutkan keutamaan keempat yang paling sangat luar biasa pahalanya. Dzakarahumullah, Allah akan memperkenalkan makhluk yang ada di bumi yang sedang belajar, fi man indah, kepada makhluk-makhluk yang ada dan dekat, ya, dari makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Diperkenalkan si fulan yang penduduk bumi saja tidak semuanya kenal dengan dia, tetapi namanya masyhur, dikenal oleh orang-orang, oleh makhluk-makhluk yang ada di atas langit, dari makhluk-makhluk Allah, para malaikat Allah yang ada di langit, yang jumlahnya tidak terhingga. Allah perkenalkan bahwa di bumi ada makhluk yang seperti ini. Ya, maka ma'asyiral muslimin a'azakumullah, ini keutamaan yang sangat besar. Allah menyebut-nyebut nama kita, Allah menyanjung-nyanjung, ya, perbuatan kita. Zada hirsuhu wa iqbaluhu 'alal ilmi. Maka kalau orang tahu tentang ini, maka akan lebih semangat dia untuk menambah ilmu dan menerima ilmu tersebut. Semangat. Kenapa ada orang yang enggak mampu dan enggak semangat belajar agama? Karena mereka tidak tahu balasan apa yang akan didapatkan orang yang belajar agama. Kenapa ada orang yang mereka tidak mau mempelajari ilmu agama? Karena mereka tidak paham apa hasil yang akan mereka dapatkan. Tapi ini perkara gaib, jamaah. Ya, yang sampai kita bertanya, mana malaikat? Kita enggak sama sekali enggak melihat malaikat di sini. Padahal kita bermajlis ilmu. Ini ilmu gaib. Wala in kanat tullabul ilmi la yarawna al malaikata tahuffuhum illa annahum min dzalika ala yaqin. Andai kata Syekh, kalian para penuntut ilmu tidak melihat para malaikat yang mengitari kalian, yang meletakkan sayap-sayapnya karena ridha terhadap apa yang kalian buat, illa annahum min dzalika ala yaqin. Walaupun kita enggak lihat, maka kita, kata Syekh, harus betul-betul yakin dengan itu. Harus betul-betul dengan yakin. Terkadang syariat ini ada sesuatu yang tidak ditampakkan kepada kita, tetapi diberitakan bagi kita untuk meyakininya. Ya, mungkin perbaiki, ya, ketahui makna-makna apa konsekuensi ketika seorang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, yang pertama ta'atuhu fima amar, taati perintah Nabi, wa tasdiquhu fima akhbar, benarkan semua yang diberitakan oleh Nabi. Benarkan. Kalau yang disampaikan Nabi itu sesuatu yang tidak masuk akal, benarkan. Kalau itu dari Nabi, benarkan semuanya. Jangan menjadi kelompok rasionalisme, aqlaniyun, yang mengakal-akali syariat, yang mereka tidak mau menerima kecuali yang cocok dengan akalnya saja. Nah, ini ahlul ahwa, kelompok-kelompok yang mengedepankan hawa nafsu mereka. Maka andai kata pun kita enggak melihat malaikat, mana malaikat? Kita enggak lihat malaikat di sini. Maka annahum min dzalika ala yakin, wajib bagi kita untuk meyakini hal tersebut. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq. Karena Nabi alaihi salatu wasallam itu as-sadiq, orang yang jujur, wal masduq, dan orang yang diakui kejujurannya. Diakui kejujurannya. Bahkan bukan dari kalangan kaum muslimin saja, ya. Orang sekelas Abu Talib yang mati di atas kekafiran dan tidak menerima agama Islam mengakui bahwa memang keponakannya Muhammad ini jujur. Abu Jahal yang betul-betul keras permusuhannya kepada Nabi, dia mengakui bahwasanya Rasulullah itu jujur. Tapi gengsi, jamaah, gengsi yang menjadikan orang-orang yang mereka ini bagian dari paman-pamannya Nabi tidak menerima dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Gengsi. Masa saya ikut agamanya anak kecil? Masa saya ikut ajarannya keponakanku? Sementara saya adalah pemuka umat, saya adalah orang yang dituakan di tengah-tengah umat, dan kita punya ajaran sudah turun-temurun dari nenek moyang. Gengsi. Abu Talib dengan Abu Jahal ini pamannya Nabi, tapi keduanya ini memiliki gengsi yang keras. Tapi mereka mengakui Nabi itu jujur. Bahkan orang-orang kafir itu mengakui Nabi jujur. Akhbara bidzalik.
Dan Nabi memerintahkan untuk kita membenarkan berita tersebut. Wa qad dzakara dzalika alaihi salatu wasallam fi maqamil hadd fi maqamil hadd 'ala al-'ilmi wat targhib fihi wa bayani fadilati ahlihi. Dan Nabi SAW telah menyebutkan tentang kedudukan orang-orang yang mereka mempelajari ilmu agama, bahwa mereka akan fi maqamil haddi, mereka akan mendapatkan kedudukan termotivasi 'alal ilmi, ya, di atas ilmu, wat targhib, dan mereka akan mendapatkan dorongan, ya, untuk semangat mempelajari ilmu, wa bayani fadilati ahlihi, dan penjelasan, dan Nabi juga telah menjelaskan keutamaan yang mulia yang akan didapatkan bagi orang-orang yang mereka mempelajari ilmu agama. Wallahu alam. Insyaallah akan kita lanjutkan bait syair ke-38 terkait dengan apa yang akan dijanjikan untuk orang-orang yang mereka menempuh, ya, perjalanan menuntut ilmu agama di bait syair ke-38 insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.